Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya Caca Gasani dalam acara yang penuh dengan informasi dan solusi kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di Dokter Menyapa. Pada malam hari ini spesial sekali ya, tepat nih saya sudah menggunakan pita berwarna merah ya. Mungkin agak kurang jelas mungkin ya warnanya. Pada malam hari ini tepat di tanggal 1 Desember 2013, Dokter Menyapa kembali hadir menyapa Anda pemirsa di rumah ya. Pada malam hari ini akan mengetengahkan tema mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Tepat di tanggal 1 Desember 2013 yang dirayakan atau diperingati sebagai hari dari peringatan Hari HIV/AIDS sedunia. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Ahmad Ahadi, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya, Dok? Kita akan membagi informasi dan solusi-solusi kesehatan, terutama mengenai penanggulangan HIV/AIDS pada malam hari ini. Dan untuk Anda pemirsa yang di rumah yang ingin ikut bergabung bersama kami, Anda dipersilakan melalui line interaktif kami di 0274 453 1800. Sekali lagi di 0274 453 1800. Atau mungkin juga untuk Anda yang mungkin punya keluarga jauh dan tidak bisa menangkap tayangan pada malam hari ini, bisa melalui streaming kami di www.aditv.co.id. Sekali lagi di www.aditv.co.id. Dan saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ada di rumah untuk melakukan telepon ya interaktif, karena akan ada 2 penelpon yang beruntung pada malam hari ini berhak mendapatkan bingkisan dari PT Puspa Pharma, produsen dari Join Max. Join Max mengandung glukosamin dan kondroitin, memperbaiki tulang rawan dan menambah pelumas sendi, serta MSM menghilangkan rasa nyeri. Join Max plus MSM, sendi sehat. Gak pakai aduk. Seperti yang tadi sudah saya katakan di awal bahwa saya sudah ditemani oleh Dr. Ahmad ya, sapaannya Dr. Ahmad, dan kita akan membahas mengenai pencegahan dan juga penanggulangan dari HIV/AIDS. Tapi sebelumnya perlu kita tahu juga nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan HIV/AIDS, kemudian perbedaannya apa, apakah HIV itu memang salah satu pasang dengan AIDS atau memang berbeda seperti itu. Mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit sebagai awal preface seperti itu, Dok. Ya, terima kasih Mbak Caca. Para pemirsa, penonton sekalian, HIV dan AIDS itu memang kemudian 2 kondisi yang berbeda sebetulnya. HIV itu lebih ke arah penamaan virusnya, merupakan akronim dengan kepanjangan Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu adalah virusnya. Nah, HIV ini akan mengakibatkan menurunnya kekebalan, fungsi kekebalan, sistem kekebalan manusia, sehingga disebut Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi AIDS itu merupakan sekumpulan gejala. Sindrom itu pengertiannya kan sekumpulan gejala yang muncul ketika kemudian HIV itu sudah masuk atau virus HIV itu sudah ada di tubuh kita. Nah, keadaannya berbeda ketika kemudian seorang manusia itu terinfeksi HIV. Nah, sepanjang kemudian fungsi sistem kekebalannya belum menurun pada angka tertentu, pada taraf tertentu, ya orang ini masih terlihat sehat seperti kita gitu kan, masih terlihat sehat seperti kita, tetapi sebetulnya dia itu sudah mengandung, tubuhnya sudah mengandung virus, dan sebetulnya ya sudah sakit, karena definisi sakit itu kan terbebas ya, terbebas dari keadaan-keadaan, termasuk adalah adanya kuman atau bibit penyakit dan virus di dalam tubuh kita. Namun memang belum mengalami disability atau ketidakmampuan, itu kalau dalam HIV. Tetapi ketika kemudian sudah mulai muncul sindromnya, maka orang yang hidup dengan HIV ini, maka mulai dia kemudian mengalami infeksi berbagai macam penyakit, dari yang paling ringan sampai yang kemudian yang paling berat. Oke, berarti untuk etiologi atau penyebabnya sendiri tadi yang seperti dokter sebutkan HIV tadi, Dok ya? Iya, sebetulnya virus itu. Jadi AIDS ini atau menurunnya fungsi sistem kekebalan di tubuh kita itu etiologinya atau disebabkan oleh virus. Masuk golongan virus RNA ya. Jadi virus itu kan sebetulnya dikatakan makhluk hidup. Dia tidak memiliki persyaratan lengkap sebagai makhluk hidup, karena virus itu cuma mengandung envelope atau pembungkus, dan kemudian di dalam pembungkus itu ada substansi genetik yang kita katakan sebagai RNA, ribonucleic acid. Jadi sebetulnya
ciri dia makhluk hidup itu karena dia kemudian hidup di tubuh kita dan kemudian bisa bereplikasi atau menambah jumlah, bertambahnya jumlah di dalam tubuh. Gitu. Nah untuk di Indonesia sendiri dok, saya pernah membaca beberapa artikel yang mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam jajaran di Asia ini dengan tingkat kejadian atau tingkat epidemiologi terjangkitnya HIV/AIDS ini sangat tinggi. Sebenarnya bagaimana dok di Indonesia sendiri? Kalau menurut saya tidak sependapat ya kalau kita blow up sangat tinggi gitu ya. Kita bisa melihat bahwa di indikator atau kemudian di cita-cita kita di dalam Millennium Development Goals bahwa sampai 2015 kita akan menurunkan prevalensi HIV dan AIDS ini di bawah 1%. Di bawah 1%. Nah di Indonesia di antara tataran negara-negara di dunia ini sebetulnya tidak sebanyak atau setinggi di kawasan Gurun Sahara ya di Afrika Tengah itu ya di kawasan Afrika. Namun demikian dikarenakan berbagai hal ya Indonesia itu memang termasuk salah satu negara yang perlu diwaspadai pelonjakan epideminya gitu ya, pelonjakan epideminya karena berbagai hal. Contoh salah satunya adalah kemudian sebagai tujuan perlintasan perdagangan, tujuan pariwisata dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian perlu kita waspadai. Gitu. Bisa terjadi itu ada ya, pertukaran. Sebetulnya itu yang jadi HIV dan AIDS ini dulu itu merupakan salah satu penyakit dengan membawa karakteristik fenomena urban. Ya, jadi HIV ini pokoknya yang mengidap itu ada di penduduk-penduduk kota besar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian HIV itu dulu juga melekat dengan penyakit yang menjangkiti gitu ya, menjangkiti distorsi perilaku, khususnya adalah perilaku seksual, yaitu orang yang berhubungan seks dengan sejenis, khususnya adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Itu dulu ketika gelombang epidemi pertama kali. Tapi sekarang sebetulnya epidemi HIV dan AIDS ini tidak spesifik sekali bahwa itu merupakan karena distorsi perilaku. Karena sudah ditemukan anak gitu kan, anak bayi yang kemudian menular melalui ibunya. Perempuan yang kemudian tidak memiliki perilaku berisiko sama sekali tetapi tertular dari suaminya. Sehingga kemudian HIV dan AIDS ini memang tidak lagi murni sebagai distorsi perilaku. Gitu. Iya, baik. Kalau misalnya kita tahu, tadi juga dokter sudah menyebutkan di awal bahwa ketika terjangkit atau terserang virus ini, HIV virus tadi, itu kan tidak pada awalnya mungkin terlihat normal-normal saja gitu kan. Tapi mungkin saja sudah terjangkit dan manifestasinya atau penampakan klinisnya ya, secara kita lihat kasat mata seperti itu, baru muncul di beberapa waktu yang akan datang seperti itu. Sebenarnya untuk kita mewaspadai dok, gejala-gejala awalnya atau tanda-tanda awalnya dari kita terjangkit AIDS ini tadi. Ya, terima kasih Mbak Caca. Tapi ini perlu kita beri pengertian ke masyarakat. Kalau kita kemudian menunggu sampai munculnya gejala atau munculnya sekumpulan gejala itu sudah sangat terlambat. Ya, toh, karena begitu dia muncul gejala dia sudah masuk ke stadium AIDS, gitu loh. Kira-kira stadium 3. Sudah sangat terlambat. Untuk kemudian kita lakukan upaya-upaya agar orang yang mengidap ini tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi untuk kita mengetahui apakah kita terinfeksi HIV atau tidak, satu-satunya cara adalah dengan mengikuti atau melaksanakan tes HIV. Tes HIV itu darah kita cuma diambil dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan rapid test gitu ya Mbak Caca ya. Kenapa rapid test? Sebetulnya tes HIV itu bisa diketahui dengan cepat. Ya kan, bisa. Nah, rapid test itu adalah metode pemeriksaan yang menangkap antibodi dari manusia ketika kemudian virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah sayangnya gitu toh, antibodi kita terbentuk karena virus HIV yang masuk ke kita itu berjalan sangat lambat. Kira-kira 3 bulan lah, 3 bulan paling cepat. Jadi kalau misalnya saya hari ini terinfeksi HIV, besok saya dites, hasilnya masih negatif. Karena antibodi saya terhadap virus HIV yang masuk itu belum terbentuk. Gitu toh. Nah 3 bulan kira-kira. Kita menyebutnya ini sebagai periode jendela. Jadi kalau orang punya perilaku risiko yang jelas, dites kemudian masih negatif, bukan berarti dia belum terinfeksi. Kita tunggu 3 bulan dan kita dorong untuk tes ulang 3 bulan.
3 kali tes negatif baru kita berani menyimpulkan bahwa Anda belum terinfeksi. Meskipun sudah perilaku berisikonya jelas. Nah, tes yang cepat itu macam-macam, bisa isolasi virus atau bisa dengan ELISA gitu ya. Pemeriksaan kimiawi dengan mengenali enzim dari virus HIV itu bisa. Cuman ini memang tidak viable ketika kemudian kita gunakan di dalam penanggulangan dengan dasar kesehatan masyarakat karena berbiaya tinggi. Maka kita tetap kemudian untuk mengetahui seseorang sudah terinfeksi HIV atau tidak menggunakan 3 rapid test yang berbeda. Ini yang masih kemudian memang masih viable gitu, masih artinya memang bisa kita kerjakan karena tidak terlalu tinggi biayanya. Ya. Nah tadi untuk tesnya itu sendiri dok, kan tadi dokter katakan ada tes yang memang harusnya baiknya gitu kita lakukan di awal untuk mengetes atau menguji apakah kita terinfeksi HIV atau tidak seperti itu. Nah untuk tes HIV sendiri dok, apakah ada aturannya ataukah ada indikasinya diberikan di usia berapa yang aman, kemudian setelah bagaimana seperti itu kan kalau seperti orang awam seperti itu tidak tahu, oh kira-kira saya ujinya kapan ya, itu baiknya dimulai dari kapan gitu. Jadi sebetulnya begini. Siapa sih orang yang harus tes HIV kan? Siapa sih? Kami di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebetulnya sudah mengidentifikasi pada tahun 2008 ya, 2008 sampai kurun 2010 kita mengidentifikasi ada 3 ranah, 3 daerah, 3 kawasan yang kemudian kita perlu mewaspadai. Yang ranah pertama adalah orang-orang yang berisiko rendah tetapi rentan untuk terinfeksi. Contoh Mbak Sasa sendiri gitu kan, sebagai dokter gigi gitu kan. Nah, ketika seorang petugas kesehatan kemudian dalam bekerja itu kemudian bermain dengan darah, bersinggungan dengan darah segala macam, sangat-sangat rentan untuk terinfeksi. Gitu kan? Itu satu. Jadi orang yang tidak memiliki perilaku berisiko, perilakunya sangat rendah tetapi kemudian rentan terpapar. Kelompok kedua adalah ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga nggak tahu kemudian suaminya di luar rumah bagaimana, ya itu sangat rentan. Ketiga, pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa ini aspek sosiologinya sangat berbeda gitu kan, karena pelajar mahasiswa ini khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi incaran fenomena penggunaan narkotika gitu ya. Karena seperti kita ketahui secara epidemiologi, kemudian secara fenomena sosial bahwa DIY merupakan market potensial lah untuk peredaran atau obat-obatan dan narkotika, sehingga kita harus antisipasi itu. Karena salah satu penularan HIV melalui penggunaan jarum suntik yang dipergunakan bersama-sama tanpa disuci hamakan terlebih dahulu. Nah, fenomena ini sering sekali ada di teman-teman kita komunitas pengguna narkotika suntik. Baik, ini sepertinya sudah mulai menarik dok ya, Pak. Tadi kita apalagi yang berdomisili di Jogja, masih mahasiswa mungkin ya, mahasiswa atau mungkin juga pelajar seperti itu, dan seperti dokter katakan juga bahwa Yogyakarta menjadi marketnya, gitu, market dari narkoba ini. Ini sudah semakin seru, kita akan melanjutkan lagi. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang ikut bergabung bersama kami, silakan melalui line interaktif kami di 0274 453 1800. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.